Halo, shalom. Selamat malam keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Iya, sekian lama kita tidak bertemu pada doa mesbah keluarga. Saya kangen, saya nggak tahu Bapak Ibu kangen dah. Kangen Pak. Ya puji Tuhan ya, luar biasa. Sebagai responnya saya lihat di sini sudah ada keluarga Pak Salih, ada Perdina, Terobosan pertama, ada Ibu Tri Leandra, oh haleluya, ada Rahel, Cengkareng, ada Ibu Junita Siti juga, shalom. Shalom. Terus ada Opung Yosef juga, shalom. Beling Siti. Luar biasa. Puji Tuhan. Ada Ibu Rikawati juga. Shalom, Bu Rika ada Ibu Polri Nora Siti. juga. Shalom, Duta Siti. Luar biasa. Kita percaya pada malam hari ini akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan kita percaya lewat pujian penyembahan kita akan diberkati, disegarkan. Bahkan sebentar kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya Ibu Gembala boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, kita mulai doa mesbah keluarga kita malam hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, malam hari yang indah ini Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang hidup. Engkau telah mendengar doa kami, Engkau telah menjawab doa kami, Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Hari ini sebelum kami beristirahat tidur, kami memuji meninggikan nama Tuhan. Urapi kami, urapi life kami, urapi semua sistem sehingga menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Urapi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing. Pengurapan Allah terjadi di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat pujian. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Saudara percaya Yesus hadir di tengah-tengah saudara? Amin. Iya. Amin. Puji Tuhan. Pak Hari Rama, Ibu Mary Lauli, shalom. Mari kita nyanyi sama-sama. Bila dua orang berkumpul. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang, bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Amin. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Bila dua orang, bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri.
Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelindahan. Semua lebih lagi, katakan bila dua orang, bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir. Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang, bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja, minta apa saja, pasti diberi. Itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan, pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya. Haleluya. Pujian yang mengajak kita, bila dua orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir dan menyatakan mujizat perkara-perkara ajaib. Amin. Kita lebih dari dua, ada anak ya. Amen. Mari hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Katakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menuntut hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Bila kau rasa, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih ada pernah jauh darimu. Yesus tak pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa
Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat masih takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, mari kita sembah. Haleluya, haleluya.
Tuhan, kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, Terima haleluya. kasih Bapa, Kami menyembah meninggikan-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya Kau Tuhan yang baik. berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Yesus. Engkau yang berkata ya Tuhan, Amin. bila dua orang bersepakat sehati Yes. memanggil namamu, Amin. maka Engkau hadir di sana. Amin. Dan waktu kami berseru lebih daripada 2, lebih daripada 5, 10, bahkan seterusnya, kami percaya Engkau hadir memberikan kemenangan bagi hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah mengecewakan, dan Engkau tidak pernah pergi meninggalkan kami. Tetapi kami terus Engkau pantau, Engkau proteksi, bahkan Engkau perhatikan, karena kami adalah biji matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini penyertaan-Mu sempurna. Amin. Kami percaya apa yang kamu lakukan, apa yang kami kerjakan, ada berkat-berkat khusus yang kami terima. Dan kami percaya sekalipun hari ini ada yang belum menghasilkan, sekalipun mereka sudah melakukan, kami percaya Tuhan akan tumbuhkan itu, Tuhan akan berkati itu, karena umat-Mu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, biar menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang membuat kami tetap maju sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bahkan mau melakukannya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Iya, selamat malam tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing, mungkin ada juga di dalam perjalanannya dari pekerjaan ataupun habis bepergian menuju rumah saat ini. Saya percaya kita tetap boleh mengikuti live kita Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Amen. Tetapi Bapak Ibu yang membawa kendaraan khususnya mobil, jangan merem ya waktu berdoa, jangan tutup mata, nanti bahaya ya. Haleluya. Tetapi perhatikan saja, kalau ada pujiannya mari nyanyi bersama-sama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita dengan satu judul, masalah dan masalah. Haleluya ya. Kenapa saya harus kupas ini masalah? Karena memang kita tidak bisa lepas daripada masalah. Kita tidak bisa menghindari masalah ataupun lari daripada masalah. Karena memang hidup kita ini ada hidup yang penuh bermasalah. Justru hidup kita ada saat ini hanya untuk menghadapi masalah demi masalah. Tetapi yang Tuhan mau, waktu kita menghadapi masalah, kita keluar sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang ataupun sebagai orang-orang yang kalah. Amin.
Tuhan mau kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yes. Haleluya. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 22 ayat 25 Daud mengatakan seperti ini, bahwa sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Yes. Luar biasa Bapak Ibu Saudara Amen. sekalian. Dikatakan dan ia mendengar. Yesus mendengar ketika Bapak Ibu Saudara sekalian berteriak minta tolong kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Yesus mendengar teriakan kita. Ingatkan waktu saya pulang dari Cengkareng tadi bawa motor, saya kok diingatkan lagu itu. Sehingga waktu sampai di gereja, saya langsung cari kata-katanya karena sudah lupa. Ya, kita percaya ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Saya mau katakan pada malam hari ini bahwa selama kita ataupun kaki kita masih menginjak bumi, kehidupan kita tidak akan pernah luput daripada yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Ya. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekalipun masalah pergumulan kita berbeda-beda, tetapi yang jelas tidak ada yang bisa menghindar atau lepas dan lari daripada masalah. Ya. Tetapi dikatakan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali pasti menghadapinya. Besar, kecil, itu sesuai dengan kemampuannya. Tuhan izinkan masalah itu hadir. Amin. Ya. Memang kita tidak pernah mengharapkan masalah. Tetapi kalau masalah itu datang, hadapi. Lawan dengan kekuatan Allah. Saya percaya firman-Nya mengatakan ia mendengar ketika kita berteriak di dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Yes. Dia mendengar dari surga. Amin. Telinganya dikatakan tidak kurang tajam. Ya. Haleluya. Puji Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dalam perjalanan kekristenan ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa setelah mengikuti Dia kita akan bebas dari masalah. Iya. Halo. Ya. Tetapi justru banyak yang berkata kepada saya, Pak Gem, setelah saya benar-benar ikut Tuhan, ambil pelayanan, komitmen, kok masalah datang ya? Saya lagi maju-majunya kerohaniannya, kok tiba-tiba suami menjengkelkan, anak-anak bertingkah. Kayaknya saya nggak cocok jadi pelayanan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila engkau menghadapi seperti itu, tetap maju. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap maju. Waktu engkau mundur bukan masalah selesai, tetapi masalah itu akan semakin menghimpitmu dan Ya. engkau tidak bisa keluar dari sana. Ya. Tetapi waktu ada masalah persoalan, maju terus, maju terus, Ya. maju terus. Amin. Amin. Sehingga masalah itu ogah mengikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, ini nggak bisa, Mak. Ini mah kuat orangnya. Ya udah deh, kita kabur saja. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan alasan bagi kita untuk lari daripada masalah karena beratnya masalah itu, tetapi justru ada masalah, Bapak Ibu semakin kencang mendayung perahu Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kuat mendayung agar lebih cepat sampai. Amin. Yes. Berteriaklah minta tolong karena Tuhan mendengarkannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan demikian, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jelas. Iya. Kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangannya, kesusahannya, penderitaannya, masalahnya, tantangannya itu banyak. Iya. Tetapi satu hal yang kita pegang dalam firman Tuhan, ia melepaskan. Tuhan melepaskan. Amin. Amin. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Dia yang berjanji memberikan pertolongan dan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kuasa daripada Roh Kudus, Tuhan akan menopang, Iya. menguatkan,
dan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini, apapun masalah persoalan yang kau hadapi, engkau sendiri yang mengetahui bersama dengan Tuhan. Makanya saya sering katakan, waktu ada masalahmu, biarlah hanya engkau mengetahui dan Tuhan. Yes. Sampaikan kepada hamba Tuhan, biar engkau ditolong untuk mendoakannya. Amin. Kalau kau tidak kuat sendiri, minta pertolongan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan. Iya. Cerita kepada hamba Tuhan. Dia akan mendoakanmu. Haleluya. Puji Khususnya malam hari ini, apa masalah persoalanmu? Tidak usah malu-malu. Sebab kita punya masalah yang sama. Cuma berbeda konsepnya masalah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau orang yang takut menghadapi masalah tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah bangkit. Dan tidak pernah berhasil. Kita juga sebagai hamba Tuhan banyak masalah persoalan. Waktu jemaat 40 orang, masalahnya beda dengan yang 100. Yang sekarang sudah hampir 200. Masalahnya juga beda. Beda Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah yang sama. Tetapi selalu bertambah masalah itu. Berarti ada sesuatu yang kita tingkatkan. Iman, kekuatan, kepercayaan kita. Amin. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Justru saat dalam masalah inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan iman kita. Ini loh saya. Yes. Sekalipun ada masalah, tantangan, tetap maju. Amin. Jadi itulah yang kita tunjukkan kepada dunia ini, bahwa kita tidak bisa dihentikan oleh masalah persoalan seberat apapun. Iya. Karena memang dari awal waktu mengikut Yesus harus siap pikul salib. Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, begitu juga akan dialami oleh anak-anaknya. Amin. Tetapi ending daripada semua yang Tuhan lakukan, dia pemenang dan naik ke surga. Yes. Dan itulah menjadi ending kita juga Bapak Ibu ya. Karena kita berasal dari surga. Oleh karena itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, agar kita ini menguasai diri kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Jangan lari daripada masalah. Minum minuman mabuk-mabukan, pelacuran, itu bukanlah satu jalannya. Perceraian bukan satu jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi bagaimana caranya menghadapinya? Dalam Amsal 16 ayat 32 dijelaskan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar. Katakan sabar. Sabar itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini melebihi seorang pahlawan. Iya. Bahkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dahsyat. Amin. Jadi waktu Bapak Ibu ada masalah, sabar. Iya. Datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan, aku berserah. Yes. Aku tidak kuat, aku nggak mampu. Hanya Engkau pertolonganku. Tuhan akan pulihkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pulihkan. Amin. Jadi mari malam hari ini, penguasaan diri dan ketenangan adalah cara satu-satunya yang membuat kita bisa menghadapi masalah. Yes. Kita disebut sebagai orang yang melebihi pahlawan. Pahlawan aja sudah dipuji, dieluk-elukan. Kita dikatakan waktu sabar dan bisa menguasai diri, kita dikatakan melebihi pahlawan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yes. Jangan pernah tinggalkan kerajinanmu di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sebab apa? Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Ada pertolongan yang dahsyat. Amin. Oleh karena itu malam hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa sungguh Tuhan mendengarkan setiap teriakan kita. Oleh karena itu serahkanlah setiap masalah hidup kita ini kepada Tuhan. Saya percaya cepat atau lambat pertolongannya pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Cepat atau lambat artinya pasti pertolongan Tuhan itu datang bagi anak-anaknya yang berseru kepada Dia.
Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan dalam Yesaya 30 ayat 15 ayat terakhir dikatakan demikian, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Tinggal tenang. Percaya. Tuhan pasti pulihkan. Maka kekuatanmu untuk maju semakin bertambah-tambah. Amin. Sehingga engkau tidak terlena, tidak terpengaruh dengan masalah persoalan yang ada. Tetapi engkau bangkit semangat. Yes. Dan engkau tunjukkan bahwa engkau anak-anak Allah. Amin. Engkau orang-orang kuat. Engkau orang-orang yang mampu mengatasi setiap masalah persoalan yang kau hadapi. Yes. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Asal mau kita tinggal tenang, menguasai diri, dan percaya akan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu malam hari ini. Saya percaya kita akan bisa menang atas masalah kita. Yes. Dan Tuhan sudah sampaikan malam hari ini, sabar, tenang, berpengharapan kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, meraung-raung kepada Amen. Tuhan. Karena Dia pasti mendengarkan setiap teriakan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya hilang tulisannya Marcel. Ini coba. Enggak. Ayo coba. Ya maaf saudara. Ya. Oke, pengumuman kita yaitu pada besok pagi kita ada doa saat teduh. Yaitu jam 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetap di channel ini FB Pendeta Farin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetap kalau ada pergumulan doa, bahkan juga kalau ada kesaksian boleh sampaikan kepada kita biar banyak yang diberkati. Dan juga tetap saya tekankan kepada Bapak Ibu, karena selepas ini nanti YouTube-nya akan dibuat, boleh dibagikan kepada teman-teman kita, saudara kenalan kita, agar mereka juga boleh diberkati. Ataupun FB ini juga dibagikan, tidak apa-apa ya. Iya, nggak ikut dia. Iya, siapa namanya tadi? Alexander ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menjadi pengumuman kita. Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa Allah yang kita sembah Allah yang sungguh baik. Dia memberkati kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Amen. Diberkatilah suamimu. Amen. Diberkatilah istrimu. Amen. Anak cucumu. Amen. Pekerjaanmu. Amen. Bahkan di bisnismu. Amen. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mohon maaf sekali lagi kalau ada namanya kita sebutkan langsung nama, karena ada yang baru-baru, kita tidak tahu apakah masih bujangan atau udah berkeluarga ya. Oke, jadi malam hari ini kami dari tempat ini mengucapkan selamat istirahat, selamat bobo, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.